Oke, kali ini kita akan membahas data science. Data science sering disebut sebagai ilmu paling menarik di abad ke-21, sehingga ahli data science juga akan semakin banyak dibutuhkan. Ia merupakan bidang lintas disiplin yang menggabungkan berbagai ilmu untuk menggali wawasan dan pengetahuan dari data. Data science mencakup berbagai teknik dan metodologi untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi yang berarti dari data yang berjumlah besar. Oke, next. Kali ini kita membahas logika dan algoritma. Logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan masalah. Oke, next. Kali ini kita lanjut ke pohon keputusan untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Pohon keputusan tersebut menggunakan atribut IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif sebagai atribut pemisah. Jika nilai IPK mahasiswa kurang dari 3 atau sama dengan 3, maka diprediksikan bahwa mahasiswa tersebut tidak akan lulus. Namun jika IPK mahasiswa lebih dari 3, maka diprediksikan mahasiswa tersebut lulus. Pohon keputusan ini membantu dalam memahami hubungan antara IPK mahasiswa dengan kemungkinan kelulusannya. Dengan menggunakan pohon keputusan seperti ini, kita dapat membuat prediksi karakter mahasiswa berdasarkan nilai IPK mereka. Tentu saja, pohon keputusan sebenarnya akan lebih kompleks dengan lebih banyak atribut dan Oke, next. Selanjutnya kita ke pohon keputusan karakter mahasiswa dapat berperan dalam analisis prediksi dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan memahami hubungan antara IPK, kehadiran, dan jumlah mata kuliah, kita dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang karakteristik mahasiswa berdasarkan atribut-atribut tersebut. 2. Dengan melihat percabangan pertinggalan pada pohon keputusan, kita dapat melihat atribut mana yang paling berpengaruh terhadap karakteristik mahasiswa tersebut. Ketiga, pohon keputusan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan yang tepat terkait karakteristik mahasiswa. Oke, next. Langkah-langkah pembuatan pohon keputusan secara manual. 1. Atribut pemisah awal. Pilih atribut yang paling baik untuk memisahkan data mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya, atribut IPK mungkin merupakan atribut pemisah yang baik. Hitung informasi entropi. Hitung entropi dari setiap kelompok data yang dihasilkan oleh pemisah atribut tersebut. Entropi pengukur tingkat ketidakpastian dalam data. 3. Hitung gain. Hitung gain dari pemilih atribut tersebut dengan menggunakan rumus. Gain sama dengan entropi awal dikurangi sigma buka kurung proporsi kelompok dikali entropi kelompok. 4. Pilih atribut dengan gain tertinggi. Pilih atribut yang memiliki gain tertinggi sebagai atribut pemisah berikutnya. Ulangi langkah 2-4. Ulangi langkah-langkah 2-4 untuk setiap cabang hingga mencapai kondisi berhenti, misalnya ketika semua data dalam cabang tersebut telah terklarifikasi dengan benar dan tidak ada atribut lagi yang dapat digunakan sebagai pemisah. Langkah-langkah pembuatan pohon keputusan dengan perhitungan gain ratio. Hitung gain ratio. Selain menghitung gain, hitung juga gain ratio untuk setiap atribut dengan menggunakan rumus gain ratio spasi gain atau split info, di mana split info adalah informasi tentang seberapa merata pemisah atribut tersebut terhadap data. Yang kedua, pilih atribut dengan gain ratio tertinggi. Pilih atribut yang memiliki gain ratio tertinggi sebagai atribut pemisah berikutnya. 3. Ulangi langkah 1-2. Ulangi langkah-langkah 1-2 untuk setiap cabang hingga sampai kondisi berhenti.